Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam keadaan apapun kita belajar selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Pada kesempatan ini hujan, akan tapi orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan Allah itu dalam keadaan hujan tetap berusaha untuk bersyukur atas nikmat Allah berupa hujan. Dalam keadaan terang tetap belajar bersyukur atas nikmat Allah dalam keadaan terang. Orang-orang yang dimuliakan Allah itu selalu belajar mensyukuri nikmat Allah dalam keadaan bagaimanapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah wa wabarakumullah, dimanapun saja berada. Hidup di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi kepada Allah itu tunduk patuh hanya kepada Allah, bukan pada yang lainnya, bukan pada dirinya sendiri atau nafsunya sendiri, dan bukan pada nafsu orang lain. Jadi mutlak kehidupan kita di dunia ini yang Allah berikan. Jatah waktu kita hidup di dunia ini bukan kita yang menentukan, bukan orang tua kita yang menentukan. Berapa lamanya kita hidup di dunia itu yang menentukan Allah, yang memberi Allah. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila datang ajal mereka, ajal itu batas waktu hidup di dunia. La yastakhiruna sa'atan. Maka tidak ada yang bisa merubah walaupun sesaat. Tidak ada yang bisa mengundurkan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa memajukan walaupun hanya sesaat. Berarti kesempatan hidup kita di dunia ini yang menentukan Allah. Sampai kapan? Yang tahu hanya Allah. Oleh karena itu kesempatan kita mumpung masih diberi hidup oleh Allah di dunia, maka kita berupaya sedikit waktu yang diberikan Allah di dunia ini kita pakai hanya mengabdi kepada Allah. Kita pakai tunduk patuh pada Allah, kita pakai menjalankan ilmu yang sudah dipahamkan oleh Allah, mengamalkan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hidup hanya untuk mengabdi kepada Allah. Ciri orang yang mengabdi kepada Allah mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti keinginan dirinya sendiri, bukan mengikuti istrinya, bukan mengikuti suaminya, tapi mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuknya Allah. Saudaraku dimanapun saja berada, kesempatan yang Allah berikan pada kita, mari kita pergunakan dengan baik. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura atau surat nomor 42, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Jika diterjemahkan dengan bebas, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami Allah akan menambahkan keuntungannya.
Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami Allah akan memberikan sebagian keuntungan di dunia, akan tapi baginya di akhirat tidak mendapat pahala apa-apa, tidak mendapat bagian apa-apa. Ini jika diterjemahkan dengan bebas. Adik, kita belajar bersama untuk memahami ayat ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan pemahaman-pemahaman itu datangnya dari Allah. Sebab sesuatu yang datang dari Allah pasti benar. Tetapi jika datang dari dirinya sendiri yang tidak dalam bimbingan Allah pasti salah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Memang secara garis besar manusia di dunia ini dalam beramal baik. Ini yang kita bahas, amal baik bukan amal jelek. Kalau amal jelek sudah jelas sudah. Kejelekan membawa pada kehancuran. Kejahatan membawa pada penderitaan. Dunia akhirat, naudzubillah. Kecuali yang ditaubati. Kita membahas ini perbuatan baik. Barang siapa yang berbuat baik dengan menggunakan jiwa raganya, berbuat baik dengan menggunakan harta bendanya. Tetapi perbuatan baik itu tujuannya ingin mendapat keuntungan di akhirat. Maka Allah akan menambahkan keuntungannya di akhirat. Ini perbuatan yang baik. Tapi berikutnya Allah menjelaskan juga perbuatan yang jelek. Barang siapa yang berbuat baik, ini perbuatannya baik, zahirnya baik, tapi niatnya untuk mendapat untung dunia, maka Allah beri sesuai dengan keinginan niatnya itu. Allah berikan untung di dunia, tapi di akhiratnya tidak mendapat pahala apa-apa. Berarti dapat diambil kesimpulan, tidak semua perbuatan baik itu Allah memberikan pahala di akhirat, tergantung pada niatnya. Kalau yang jelek, perbuatan jahat tanpa diniati apapun, niat apapun, ya tetap perbuatan jahat itu resikonya, musibahnya atau kehinaannya akan menimpa pada dirinya sendiri. Jadi ini perbuatan baik. Jadi saya ulang lagi bahwa dalam beramal baik, manusia di dunia ini dalam beramal baik itu ada dua tujuan secara garis besar. Orang beramal baik menggunakan hukum Allah, menggunakan aturan Allah sesuai dengan syariat, amal baik. Tetapi tujuannya ingin agar Allah memberi pahala di akhirat. Tujuannya agar Allah memberi keuntungan di akhirat. Ini Allah akan menambahkan keuntungannya. Jadi perbuatan baik itu akan dibalas, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di akhirat, jika memang niatnya untuk mendapat keuntungan di akhirat. Akan tetapi jika perbuatan baik yang dilakukan hanya ingin mendapat untung dunia, melakukan perbuatan baik sesuai dengan syariat secara zahir, tetapi niatnya itu agar mendapat sanjungan manusia, agar banyak manusia yang menyanjungnya, agar banyak manusia yang menghormatinya, agar ada manusia yang memberi pangkat atau derajatnya. Jadi kebaikannya bukan untuk Allah, bukan mengharapkan ampunan Allah, bukan mengharapkan keuntungan di akhirat, bukan mengharapkan pahala dari Allah, tapi dunia. Maka janjinya Allah, orang yang beramal baik apapun kebaikan yang dilakukan, baik oleh jiwa raganya maupun dengan harta bendanya, jika keinginannya untuk mendapat untung dunia, Allah akan memberikan sebagian untung dunia itu
Akan tapi di akhiratnya Allah tidak akan memberi pahala apa-apa. Jadi bisa diambil kesimpulan, tidak semua perbuatan baik itu ada nilai pahalanya di akhirat. Jadi perbuatan baik yang niatnya baik, niatnya benar, maka Allah akan memberi pahala di akhirat. Tapi meskipun perbuatan itu baik, kalau niatnya salah, maka hanya dapat berdasar niatnya. Suatu misal berbuat baik ingin disanjung, Allah akan memberi sanjungan itu. Jika dia berbuat baik ingin disanjung oleh manusia, Allah akan memberi sebagian orang yang menyanjungnya. Ya itu aja yang diberikan. Karena dia minta disanjung, ya pahala itu yang diberikan Allah sanjungan di dunia itu. Karena sudah diminta di dunia, maka di akhiratnya Allah tidak memberi pahala apa-apa. Karena memang permintaan dia ingin disanjung orang di dunia, dan di dunianya sudah disanjung oleh orang, ya cukup sudah. Itulah kerugian yang sangat besar. Saudaraku, dimanapun saja berada, kita belajar memperbarui terus kapanpun dan dimanapun ucapan kita, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah dan mendapat pahala di akhirat atau keuntungan di akhirat. Mata kita pakai melihat jika mendatangkan keuntungan di akhirat. Telinga kita pakai mendengar jika mendatangkan keuntungan di akhirat. Tangan kita gerakkan jika mendatangkan keuntungan di akhirat. Kaki kita langkahkan jika mendatangkan keuntungan di akhirat. Harta benda kita kurbankan jika mendapat keuntungan di akhirat. Hindari bersusah payah berkorban jiwa raga dan harta benda, tapi hanya untuk mendapat sanjungan manusia atau penghargaan dari manusia. Tanggung jawab kita tidak di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Mudah-mudahan semuanya saudaraku dalam bimbingan Allah, sehingga tidak akan bergerak baik jiwa raganya maupun harta bendanya, kecuali dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mendapat keuntungan di akhirat. Mudah-mudahan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.